Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian lagi santai, terus tiba-tiba kepikiran hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi pas dipikir-pikir lagi, kita nggak tahu jawabannya? Pertanyaan-pertanyaan random yang suka muncul gitu aja. Nah, hari ini kita bakal pecahin beberapa misteri sehari-hari itu bareng-bareng. Kita mulai dari sini deh. Coba bayangin kalian lagi di pantai, ngerasain angin, terus kecipratan air laut, nggak sengaja keminum dikit. Asin kan rasanya? Tapi pernah berhenti sejenak dan beneran nanya nggak, kenapa sih laut itu rasanya asin? Atau gimana sama yang ini? Pas lagi di jalan pulang malam-malam, kalian lihat ke atas, ada bulan. Beberapa kilometer kemudian, kalian lihat lagi, bulannya masih di situ aja, kayak nemenin perjalanan kita. Kenapa bulan kayak ngikutin kita terus ya? Pertanyaan-pertanyaan kayak ginilah yang bakal kita kupas tuntas. Yuk, kita mulai dari yang paling besar dulu, dunia di sekitar kita. Kita bakal lihat beberapa fenomena alam yang udah biasa banget kita lihat, tapi mungkin belum sepenuhnya kita ngerti kenapa bisa begitu. Pertanyaan pertama ini salah satu yang paling dasar, paling klasik. Coba aja lihat keluar jendela pas hari lagi cerah, pasti kelihatan. Tapi kenapa ya langit warnanya biru? Jawabannya tuh ternyata simpel banget. Ini semua tentang permainan cahaya. Jadi gini, cahaya matahari itu sebenarnya gabungan dari semua warna pelangi. Nah, pas cahaya ini masuk ke atmosfer bumi, dia nabrak partikel-partikel kecil di udara. Disinilah kuncinya. Cahaya warna biru itu gelombangnya lebih pendek, jadi dia paling gampang disebarin ke segala arah sama partikel-partikel tadi. Beda sama warna merah atau kuning, karena warna biru dihamburkan ke seluruh langit, yaitulah warna yang paling dominan kita lihat. Ingat pertanyaan kita soal laut asin? Jawabannya adalah sebuah proses super panjang yang udah terjadi jutaan tahun. Anggap aja sungai-sungai di seluruh dunia itu kayak kurir yang nggak pernah berhenti kerja. Pas hujan turun di darat, airnya kan mengikis bebatuan, terus melarutkan sedikit garam dan mineral. Nah, sungai ini kemudian nganterin paket garam itu ke laut. Terus, pas air laut menguap jadi awan, garamnya ketinggalan di bawah. Bayangin aja proses ini terjadi terus-terusan selama jutaan tahun. Ya jelas, laut jadi kayak gudang garam raksasa. Terus gimana soal bulan yang kayaknya ngikutin kita? Ini sebenarnya cuma ilusi optik aja, gara-gara jaraknya yang jauh banget. Coba deh bayangin kamu lihat gunung dari kejauhan. Pas kamu jalan beberapa meter, gunung itu kelihatannya diam aja kan? Nah, bulan itu jauhnya berkali-kali lipat dari itu. Perjalanan mobil kita yang cuma beberapa kilometer, itu ibarat semut yang gerak di depan gedung pencakar langit. Gerakan kita terlalu kecil buat ngubah sudut pandang kita secara berarti. Makanya bulan kelihatan diam aja di posisinya, seolah-olah ngikutin kita. Ngomong-ngomong soal air dan geografi, ada satu fakta yang lumayan mengejutkan loh. Kalau kita di sini nganggap sungai itu hal biasa, ternyata ada negara kayak Arab Saudi yang hampir nggak punya sungai alami sama sekali. Kenapa? Ya karena sebagian besar wilayahnya gurun pasir kering. Terus mereka dapat air dari mana? Mereka bergantung sama air tanah dan teknologi canggih yang namanya desalinasi. Itu tuh intinya proses menyaring garam dari air laut biar jadi air tawar. Oke, setelah jalan-jalan ke dunia luar, sekarang kita putar lensa kita ke dalam. Ke alam semesta yang paling dekat sama kita, tubuh kita sendiri. Ternyata di dalam sini juga banyak banget misteri yang gak kalah seru buat dipecahin. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin lagi kalian tahan sekarang. Sesuatu yang gampang banget nular dan kita lakuin tanpa sadar. Kenapa sih kita menguap? Menguap sering kita anggap tanda bosen atau ngantuk ya kan? Tapi sebenarnya ada alasan biologis yang lebih keren di baliknya. Menguap itu cara tubuh buat ngelakuin dua hal. Pertama, narik napas dalam-dalam buat nambah asupan oksigen. Dan kedua, ini yang menarik, buat mendinginkan otak. Jadi pas kita lelah, suhu otak kita bisa agak naik. Nah, menguap ini bantu nurunin suhu itu. Anggap aja kayak kipas angin internal buat otak kita. Oke, dari tarikan napas panjang waktu menguap, kita pindah ke ledakan udara yang tiba-tiba. Haci! Kenapa kita bersin? Anggap aja bersin itu kayak tombol eject darurat buat hidung kita. Pas ada sesuatu yang ganggu, kayak debu, serbuk sari, atau kuman, masuk ke hidung, tubuh kita otomatis micu relaksi ini. Ini semburan udara super kencang yang tujuannya buat ngebersihin dan ngelindungin sistem pernapasan kita. Efisien banget kan? Selanjutnya, reaksi yang agak aneh nih yang bisa muncul gara-gara udara dingin, nonton film horor, atau malah dengerin lagu yang bagus banget. Kenapa kita bisa merinding? Merinding itu ternyata warisan dari nenek moyang kita yo. Di akar setiap helai rambut kita ada otot yang super kecil. Pas kita kedinginan atau takut, otot-otot ini langsung kontraksi, bikin rambut kita jadi berdiri.
Zaman dulu, ini berguna banget buat nenek moyang kita yang berbulu lebat biar kelihatan lebih besar di depan musuh. Atau buat ngerangkap udara anget di dekat kulit. Nah sekarang, reaksinya masih ada. Bahkan pas kita cuma dengerin musik yang bikin baper. Terakhir, di bagian tubuh manusia, kita masuk ke dunia yang kita kunjungi tiap malam, tapi masih aja penuh teka-teki. Dunia pas kita lagi tidur. Kenapa kita bermimpi? Pas kita tidur, tubuh kita emang lagi istirahat. Tapi otak kita justru lagi kerja lembur. Anggap aja otak itu kayak editor film. Sepanjang malam, dia muter ulang rekaman seharian tadi, semua pengalaman, obrolan, emosi, terus dia pilah-pilah, mana yang perlu disimpan, mana yang dibuang, dan dia sambung-sambungin semuanya. Nah, mimpi itu kayak cuplikan adegan dari proses penyuntingan besar ini, yang kadang-kadang emang ahmei dan acak banget. Oke, dari alam semesta dan tubuh kita, sekarang kita geser ke hal-hal yang bisa kita sentuh dan lihat setiap hari. Ini dia beberapa prinsip fisika sederhana yang bekerja di sekitar kita tanpa kita sadari. Pertanyaan pertama, ini sesuatu yang kita semua tahu dari kecil. Kalau ada api, siram pakai air. Simple. Tapi pernah kepikiran nggak gimana sebenarnya cara kerja air buat madamin api? Apa yang terjadi di level molekulnya? Air itu madamin api pakai serangan dua arah yang pinter banget. Pertama, air itu penyerap panas yang jago. Pas disiram ke api, dia langsung mendinginkan sumber api dengan cepat banget. Kedua, pas air yang kena panas itu berubah jadi uap, uap air ini langsung menyelimuti api dan ngusir oksigen menjauh. Api itu kan butuh dua hal buat hidup, panas dan oksigen. Nah, air ngerebut dua-duanya sekaligus. Dan buat misteri terakhir kita lihat sesuatu yang ada di hampir setiap minuman dingin. Kenapa es yang notabene adalah air versi padat justru ngapung di atas air yang cair? Bukannya benda padat itu harusnya lebih berat dan tenggelam ya? Jawabannya itu ada di kelakuan unik molekul air. Waktu masih cair, molekul-molekul air itu gerak bebas dan posisinya lumayan deketan. Tapi begitu membeku jadi es, mereka membentuk formasi kristal yang rapi dan teratur, kayak lagi baris berbaris. Nah, struktur yang rapi ini ternyata butuh lebih banyak ruang. Jadi es itu sebenarnya kurang padat dibanding air. Bayangin aja sekelompok orang yang berdiri acak di ruangan, terus mereka disuruh baris rapi dengan jarak 1 lengan. Pasti butuh tempat lebih luas kan? Karena es kurang padat, ya dia ngapung deh. Jadi, apa intinya dari semua ini? Intinya adalah dunia di sekitar kita, dari langit biru di atas kepala sampai es batu di gelas kita, itu penuh sama keajaiban yang tersembunyi. Dan seringkali, jawaban dari misteri-misteri besar ini sebenarnya sederhana dan keren. Kita cuma butuh sedikit rasa penasaran aja buat nemuinya. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjawab beberapa rasa ingin tahu kalian ya. Tapi yang lebih penting, semoga ini malah bikin kalian makin banyak bertanya. Apa sih misteri sehari-hari yang lagi ada di pikiran kalian? Jangan pernah berhenti bertanya. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi.